Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini, dan renungan hari ini terambil dari Kejadian 22 ayat yang 1 sampai dengan 19. Ini ayat yang pasal yang luar biasa, berbicara tentang ketika Abraham diuji oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal yang ia kasihi, yaitu Ishak. Dan saya memberikan judul daripada renungan hari ini, ketaatan seorang murid sejati. Dan kita tahu ceritanya saudara, bahwa di ayat yang pertama pada saat itu Allah katanya mencoba Abraham. Dikatakan Allah, when God tested Abraham, saudara. Nah, Tuhan menguji daripada Abraham bukan untuk supaya Abraham bisa menghasilkan iman. Terkadang Tuhan itu memberikan ujian, proses dalam hidup kita supaya kita bisa belajar, iman kita bisa bertumbuh. Tapi dalam hal ini Tuhan menguji iman daripada Abraham, apakah ketika dia diuji ia tetap bisa menang atau keluar sebagai pemenang di dalam ketaatan melalui ujiannya. Saudara, waktu Tuhan tes Abraham, panggil Abraham di dalam ujian itu, tentunya itu bertentangan dengan pengertian Abraham. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa melalui keturunannya, yaitu Ishak, ia akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Pengertian bisa menunggu, tetapi ketaatan tidak akan pernah bisa menunggu. So hari ini kalau saudara sedang mungkin masuk di dalam ujian, tetaplah berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Sekalipun saudara belum mengerti kenapa Tuhan menguji saudara, kenapa Tuhan mengizinkan ada banyak perkara ujian, tantangan, proses hidup, mungkin saudara tidak mengerti, tapi peganglah terus Tuhan, percayalah akan pribadinya. Hal yang kedua, ketika Tuhan panggil Abraham, ketika when God tested Abraham, korbankan anakmu, maka Tuhan bilang, here I am Lord. Ketika Tuhan panggil Abraham, dia bilang, here I am Lord. Di ayat yang ke-11, saat waktu dia mau menikam daripada Ishak pada saat itu, Tuhan memanggil sekali lagi Abraham, lalu dia bilang, stop, jangan lakukan itu semua, dan dia bilang, here I am Lord, sekali lagi. Saudara, satu karakteristik dari Abraham, yaitu ciri murid sejati, yaitu ketika dipanggil, dia ada selalu dalam keadaan yang siap. Here I am berbicara tentang at any time Tuhan mau panggil saya, beri perintah buat saya siap melakukan. Sekalipun saya tidak mengerti, here I am berbicara tentang ketersediaan hidup, availability, sehingga Tuhan mau bawa kita kemanapun, kita bisa untuk mengikut Tuhan. Saudara, makanya kenapa dia disebut sebagai Bapa seorang beriman, Bapa orang-orang beriman, karena dia selalu available dengan panggilan Tuhan. Nah, yang ketiga, Tuhan bilang, ambillah anakmu yang tunggal yang kamu kasihi itu, yaitu Ishak. Inilah kata kasih yang pertama muncul di Alkitab mulai dari Kejadian 1. Kata kasih yang pertama ada di pasal 22. Ambillah anakmu yang tunggal yang kamu kasihi. Saudara, kalau kita bicara anak yang kamu kasihi, sepertinya ada sebuah statement penting bahwa Bapa mengasihi anaknya, Abraham mengasihi anaknya. Tapi kata kasih yang kedua, paradoksnya adalah bahwa di dalam kasih itu sang Bapa harus karena kasihnya mengorbankan anaknya yang tunggal. Saudara lihat, ini ada dua hal yang sepertinya tidak menyatu. Yang bisa kita pelajari hari ini adalah Abraham percaya bukan saja kepada janji Tuhan, tapi Abraham percaya kepada sang pemberi janji. Jadi ini motivasi buat kita, jangan cuma percaya janji Tuhan, tapi percayalah akan pribadi sang pemberi janji itu. Firman Tuhan di Ibrani bilang, sekalipun Abraham tahu ketika ia bunuh anaknya sekalipun, maka Tuhan atau Allah sanggup untuk membangkitkan anaknya. Dan itulah yang dikatakan iman. Lalu Tuhan bilang, korbankan ia sebagai korban bakaran. Saudara tahu korban bakaran itu bukan cuma sekedar diikat lalu dibakar. Korban bakaran itu harus dipersiapkan. Ia harus dibunuh terlebih dahulu, baru ia dibakar, saudara. Dan ini tentunya menjadi sebuah panggilan yang terkadang kita rasa sangat tidak masuk akal, tapi dibutuhkan sebuah iman di dalam panggilan kehidupan itu. Dan iman Abraham sehingga dia bilang sama bujangnya, tinggallah di sini, saya bersama dengan Ishak akan naik, kami akan sembahyang, lalu kami akan kembali. That is faith. So percayalah kepada sang pemberi janji, karena sang pemberi janji tidak pernah berdusta dalam hidup kita. Sang pemberi janji mencari orang-orang yang siap, rela, here I am Lord, ketika dia dipanggil supaya bisa menggenapi rancangan Tuhan. Setialah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman Tuhan hari ini, mengingatkan kami kembali percaya kepada sang pemberi janji.
bukan cuma percaya kepada janji. Dan kami berdoa, kami mau belajar sama seperti Abraham. Ketika Tuhan panggil kami, dimanapun masa musim hidup kami selalu siap, rela hati, mengikut Tuhan, menyelesaikan rancangan-Mu dalam hidup kami. Hidup kami pasti terpelihara aman di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, diberkati hari ini dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.